Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, dan raih bintang. Yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo yo, oh oh oh, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, oh, oh. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, dan raih bintang. Yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo yo, oh oh oh, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo. Kita datang, kita. Doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, dan raih bintang. Yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo yo, oh oh oh, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, oh, oh. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, dan raih bintang. Yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo yo, oh oh oh, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, dan Ya guys, itulah video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena kebenaran hanya milik Allah semata. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasul. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan olahraga bulu tangkis di Indonesia. Jadi di Indonesia itu sendiri cabang olahraga bulu tangkis ini ada sejak tahun 1930-an yang dibawa oleh negara Inggris. Di Indonesia ada satu organisasi pada saat itu yang menaungi cabang olahraga, yaitu ISI atau Ikatan Sport Indonesia. Sehingga beberapa tahun kemudian berkembangnya olahraga di Indonesia pada pasca kemerdekaan Republik Indonesia 1947 terbentuklah satu organisasi lagi, Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau PORI, singkatannya PORI. Nah, setelah itu juga setelah beberapa tahun berkembang di Indonesia, ada satu lagi terbentuk organisasi khusus yang didirikan pada 5 Mei 1951, yaitu PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Sampai hari ini sudah kita lihat secara bersama bahwa Indonesia sudah menjadi satu negara yang memang cabang olahraga bulu tangkis ini adalah satu cabang olahraga yang paling favorit lah, bisa dikatakan di Indonesia, sehingga di beberapa tahun yang lalu Indonesia menjuarai kejuaraan dunia, kejuaraan Asia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sejarah olahraga bulu tangkis secara singkat. Nah, olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkan secara bersaingan. Nah, ini juga yang melukiskan permainan tersebut dimainkan di gedung badminton di Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antoisa Sekiarti Undun. Di sini saya akan menjelaskan sedikit teknik dari permainan bulu tangkis. Dan di sini akan ada video yang mempraktikkan teknik dari. Saya akan menjelaskan sedikit teknik dari permainan bulu tangkis. Yang pertama ada teknik servis, yaitu di dalam teknik bulu tangkis ada dua servis, yaitu servis panjang dan servis pendek. Yang dimana servis panjang adalah memukul bola dengan setinggi-tingginya, dan servis pendek adalah memukul dengan sedikit tenaga yang jatuhnya tepat di depan pemain lawan. Teknik yang kedua yaitu teknik forehand dan teknik backhand. Teknik forehand yaitu memukul dari arah kanan dengan tangan kanan sehingga tangan menghadap pukulan. Teknik backhand yaitu memukul dengan tangan kanan tapi dari sebelah kiri sehingga tangan membelakangi pukulan. Yang ketiga yaitu teknik netting. Teknik netting yaitu pukulan pelan pada satu lengkok sehingga melintas tipis di atas net dan jatuh dekat net. Yang terakhir adalah teknik smash. Teknik smash adalah teknik memukul bola dengan kuat-kuatnya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Arianto Saputra, Prodi TIP. Saya akan membahas luas lapangan permainan bulu tangkis. Luas lapangan permainan bulu tangkis itu sendiri memiliki luas 13,4 meter. Dan lapangan bulu tangkis itu sendiri ditandai dengan garis-garis putih sebagai batas pada permainan bulu tangkis itu sendiri. Dan nomor-nomor yang digunakan pada bulu tangkis itu sendiri yaitu memiliki 4 nomor, yaitu nomor 1 permainan 1 putra. Nomor-nomor pada permainan bulu tangkis yaitu tunggal putra, di mana permainannya itu antara putra melawan putra atau single putra. Terus
Yang kedua single putri. Terus yang ketiga itu 2 putra, dan yang keempat yaitu 2 putri. Dengan cara permainan 2 putri itu 2 melawan 2, dan 2 putra itu 2 melawan 2 putra. Sekian, dan sambungan video ini akan dibuat oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Umaina, Prodi TIPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 kesalahan dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, pegangan yang tidak tepat. Kesalahan yang sering terjadi pada permainan bulu tangkis adalah pegangan yang tidak tepat. Kedua, pukulan terlalu tinggi. Kesalahan yang satu ini sangat sering terjadi bahkan pada permainan bulu tangkis profesional sekalipun. Yang ketiga itu keluar garis. Yang keempat, posisi badan yang tidak tepat. Itu saja yang bisa saya sampaikan kesalahan dalam permainan bulu tangkis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Safitri. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai aturan pertandingan dalam cabang olahraga bulu tangkis. Baik, langsung saja materi yang pertama itu peraturan pertandingan bulu tangkis. Saya akan menjelaskan peraturan penilaiannya terlebih dahulu. Yang pertama, dalam pertandingan bulu tangkis, baik tunggal maupun ganda, terdiri dari 21 poin. Contohnya, kalau misalnya tim yang bertanding mendapatkan nilai yang sama, yaitu 20-20, maka nanti harus ada selisih poin, yaitu 2. Jadi, tim itu akan keluar sebagai pemenang apabila tim lawan jumlahnya 22-20. Sementara, angka maksimal dalam pertandingan bulu tangkis itu ada 30 poin. Kemudian yang kedua, dalam pertandingan bulu tangkis, baik tunggal maupun ganda itu terdiri dari 3 set. Tapi, jika tim tersebut telah memenangkan 2 set, maka tidak akan ada set ketiga. Tapi, kalau misalnya tim tersebut menang pada set pertama, kemudian tim lawan memenangkan set kedua, maka penentuannya ada di set ketiga. Kemudian yang selanjutnya, peraturan pertandingan itu dibagi menjadi 2, yaitu tunggal dan ganda. Kalau pertandingan untuk tunggal, peraturannya yang pertama, pemain akan melakukan servis atau menerima dari bidang servis kanan jika nilai pelaku servis adalah 0 atau angka genap. Contohnya 2, 4, 6, dan seterusnya dalam pertandingan bulu tangkis. Yang kedua, servis itu dilakukan atau diterima dari bidang servis kiri apabila nilai pelaku servis adalah angka ganjil, misalnya 1, 3, 5, dan seterusnya. Lalu, setiap kali sebuah angka dibuat kedua pemain, angka tersebut akan mengubah bidang servis mana masing-masing pemain itu berdiri. Kemudian selanjutnya, pertandingan peraturan untuk ganda. Yang pertama, sebelum pertandingan dimulai, sudah ditetapkan dulu pihak mana yang akan melakukan servis pertama kali. Lalu, pemain di bidang servis kanan akan memulai pukulan ke arah lawan yang berdiri secara diagonal di hadapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Hasibuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang olahraga dari Ponta. Apa sih olahraga Ponta itu? Nah, olahraga Ponta merupakan olahraga tradisional yang berasal dari Prancis, yang mana permainannya berupa ketangkasan melempar bola yang terbuat dari besi metal atau balls dan mendekati bola target yang terbuat dari kayu atau jack. Olahraga Ponta sendiri sudah ada pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Permainan yang berupa melempar koin, batu datar, dan bola batu. Nah, permainan ini disebut speristis. Pada abad pertengahan, Erasmus memiliki permainan yang disebut globurum. Namun sebagian lainnya lebih familiar dengan nama ball. Di Inggris, Raja Henry III mengeluarkan kebijakan larangan permainan globurum yang digantikan dengan memanah karena penduduk
diarahkan untuk berlatih agar lebih siap sebagai pemanah untuk membela negara. Pada abad 14, Charles IV dan Charles V dari Prancis juga melarang seluruh olahraga untuk rakyat jelata. Yang boleh berolahraga hanya kalangan bangsawan. Dan larangan ini pun dicabut pada abad ke-17. Pada abad ke-19, di negara Prancis, olahraga ponta disebut bowl, sedangkan di negara Inggris, olahraga ini disebut lawn bowling. Pada tanggal 18 Maret 2011, di Indonesia dibentuk Federasi Olahraga Ponta Indonesia atau yang disingkat dengan FOFI. Pada tahun yang sama juga, di bulan November, olahraga ponta telah mengikuti ajang SEA Games 2011 di Palembang. Meski tidak terlalu populer, namun olahraga ponta termasuk olahraga yang memiliki banyak peminat di Indonesia. Olahraga ponta biasa dimainkan di medan tanah yang berpasir atau yang berupa rerumputan. Terdapat dua teknik dasar dalam permainan ponta, yaitu yang pertama throwing for pointing, yang merupakan teknik lemparan yang bertujuan untuk mendekati sasaran. Nah, di teknik throwing for pointing ada 3 cara. Yang pertama, roll dengan cara menggelinding bola ke tanah. Yang kedua, soft lob dengan cara melempar setengah parabol. Yang ketiga, high lob dengan cara melempar tinggi parabol. Nah, teknik yang kedua yaitu lemparan untuk menembak atau throwing for shooter. Nah, throwing for shooter ini juga terbagi ke dalam 3 cara. Yang pertama, shot on the iron. Yang kedua, shot. Yang ketiga, ground shot. Adapun panjang lapangan dari olahraga ponta yaitu 4 meter kali 15 meter. Dan alat yang diperlukan yang pertama ada bola besar yang terbuat dari besi dengan berat sekitar 700 gram. Yang kedua, bola kecil atau jack dari kayu yang berdiameter 30 mm. Dan lingkaran untuk melempar atau jembak dari rotan yang berdiameter 50 cm. Dan ada juga kain atau tuala kecil digunakan untuk membersihkan bowl atau bola semasa pertandingan. Dan yang terakhir ada bag yang mempunyai size yang sesuai untuk mengisi dan membawa peralatan ponta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsalisa Syiarti Indu. Jadi di sini saya akan menjelaskan peraturan dari permainan ponta. Jadi permainan ponta ini dimainkan dengan 1 lawan 1 atau 2 lawan 2 yang diawali dengan toss, melempar sedekat mungkin ke blok regu. Yang bolanya paling jauh dari blok akan diberi kesempatan untuk main lagi. Skor maksimal 13. Perkenalkan, nama saya Alfira Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang stretching dinamis. Stretching dinamis atau yang sering juga disebut dengan peregangan balistik adalah peregangan yang dilakukan dengan menggerakkan tubuh secara berirama dengan cara merenggut-renggutkan badan disertai dengan sentakan-sentakan dalam setiap gerakannya. Nah, untuk gerakan yang pertama yaitu menundukkan dan menengadahkan kepala sebanyak 8 kali 2 hitungan. Untuk gerakan yang kedua, memiringkan kepala ke kanan dan kiri secara bergantian sebanyak 8 kali 2 hitungan. Untuk gerakan yang ketiga, menengokkan kepala ke kiri dan kanan secara bergantian sebanyak 8 kali 2 hitungan. Untuk gerakan yang keempat, menggerakkan lengan di depan dada dalam keadaan lengan menekuk. Kemudian dilanjutkan dengan membuka lengan lebar-lebar ke samping dada secara bergantian sebanyak 8 kali 2 hitungan. Untuk gerakan yang terakhir, menggerakkan lengan ke atas dan ke bawah dengan posisi kedua lengan lurus secara bergantian sebanyak 8 kali 2 hitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasul, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mempraktekkan satu jenis perenggangan yang dimana perenggangan yang saya praktekkan ini berfungsi sebagai penguat otot, yang dimana supaya kita tidak merasakan nyeri ataupun merasa ngilu ketika melakukan olahraga ataupun beraktivitas. Praktek perenggangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rojuli Sregar dari kelompok 4.
Di sini saya akan menjelaskan tentang stretching aktif, yaitu merupakan peregangan yang melibatkan kontraksi otot yang bertentangan dengan apa yang diregangkan. Di sini peregangan nomor 1, 2, dan 3 itu dinamakan dengan triceps brachii. Di waktu yang digunakan 10-15 detik ya dalam satu gerakan. Terus gerakan yang keempat itu dinamakan dengan flexor wrist-lateral. Dan yang gerakan yang kelima itu hamstring and gastrocnemius. Nah, gerakan yang keenam extensor diglottis and halus longs. Dan gerakan yang ketujuh itu hamstring sisi kanan. Dan gerakan yang ke-8 hamstring and gastrocnemius. Dan gerakan yang ke-9 itu gerakan abdominal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Umaina. Di sini saya akan menjelaskan tentang stretching pasif. Nah, maksudnya pasif di sinilah menggunakan semacam bantuan dari luar untuk membantu Anda mencapai peregangan. Bantuan ini bisa jadi merupakan berat tubuh kita, tali, gravitasi, orang lain, atau perangkat peregangan. Dengan peregangan pasif, kita dapat mengendurkan otot dan mencoba melakukan peregangan dengan bergantung kepada kekuatan eksternal untuk menahan tubuh kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, gerakan mengangkat kepala ke atas. Yang kedua, mendorong kepala ke bawah. Yang ketiga, mendorong kepala ke kanan. Yang keempat, mendorong kepala ke kiri. Yang kelima, menoleh ke kanan. Dan yang terakhir, menoleh ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pembahasan dan praktek mengenai pentingnya olahraga selama masa pandemi dari kami kelompok 4. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasul, Prodi Teknologi Industri Pertanian 2019, kelas TIPA 19. Di sini kami mendapat tugas kelompok dari Bapak Aswin Tri Juniarti untuk menjelaskan beberapa cabang olahraga yang cocok di saat pandemi. Di sini saya mempunyai satu rekomendasi buat teman-teman, satu cabang olahraga yang cocok untuk kita lakukan di saat pandemi. Salah satunya adalah cabang olahraga push up. Cabang olahraga push up ini bermanfaat bagi kita untuk membakar lemak-lemak yang ada di tubuh kita. Karena kita ketahui secara bersama bahwa di masa pandemi ini kan kita disuruh tetap di rumah aja atau stay at home. Jadi otomatis lemak-lemak di tubuh kita akan menumpuk. Nah, untuk membakar lemak-lemak yang ada di tubuh kita, maka salah satu cabang olahraga push up ini dapat membantu kita membakar lemak yang ada di tubuh kita. Jadi saya akan mempraktekkan cabang olahraga push up ini. Yang pandang apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Acibuan dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan menjelaskan tentang olahraga Tabata. Apa sih olahraga Tabata itu? Nah, selama masa pandemi ini olahraga sangat penting dilakukan. Dan satu penyebab kita malas berolahraga adalah karena durasi olahraga itu yang bisa dikatakan panjang banget gitu ya. Bisa memakan waktu 30 sampai 60 menit. Lain lagi dengan beberapa gerakan yang harus kita ulang-ulang dan kita hafal gitu. Nah, di sini saya ada solusinya, yaitu ada namanya olahraga Tabata. Udah pada tahu belum olahraga Tabata itu apa?
Olahraga Tabata adalah jenis aktivitas fisik yang diperkenalkan oleh Dr. Izumi Tabata, seorang ilmuwan Jepang dari National Institute of Fitness and Sport dari Kagoshima. Olahraga Tabata ini merupakan olahraga campuran yang menggabungkan latihan kardio, latihan kekuatan dalam satu waktu. Dan tahu gak sih teman-teman semua, kalau olahraga Tabata ini hanya memerlukan waktu sekitar 4 menit saja. Wah, waktu yang cukup singkat ya. Nah, dan ada pun manfaat dari olahraga Tabata itu sendiri, yaitu yang pertama, udah tentu hemat waktu. Jika pada umumnya olahraga menghabiskan waktu 30-60 menit, lain halnya dengan olahraga Tabata ini yang hanya memerlukan durasi sekitar 4 menit saja. Dan manfaat yang kedua yaitu lebih efektif bakar lemak. Wow. Untuk penderita obesitas, olahraga Tabata ini mampu membakar lebih banyak lemak dibandingkan olahraga aerobik yang berdurasi 60 menit. Dan manfaat yang ketiga adalah menguatkan dan menambah massa otot. Karena gerakannya bermacam-macam, jadi semuanya sudah dalam satu waktu bisa menguatkan dan menambah massa otot kita. Dan manfaat yang terakhir adalah meningkatkan stamina tubuh. Selama masa pandemi ini, meningkatkan stamina tubuh sangat penting. Jadi, dengan berolahraga, Tabata ini sangat membantu dalam meningkatkan stamina tubuh, seperti memperlancar aliran darah, menyehatkan jantung, dan lain sebagainya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada penugasan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahwiran Danasution, mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari olahraga naik turun kursi ini. Yang pertama, menguatkan jantung dan paru-paru. Yang kedua, menguatkan otot tulang. Nah, yang ketiga, menurunkan risiko stroke. Dan yang keempat, mengendalikan gula darah. Di mana naik turun kursi ini sama juga dengan naik turun tangga manfaatnya. Saya Arsalisa Sekiarti Endun. Di penugasan kemarin saya telah membuat video olahraga naik turun tangga. Jadi berolahraga di masa pandemi itu sangatlah penting agar tubuh kita selalu fit, sehat, dan terhindar dari segala virus penyebab penyakit. Manfaat olahraga naik turun tangga antara lain yaitu menyehatkan jantung. Karena naik turun tangga dapat menyehatkan dan meningkatkan fungsi organ seperti jantung, paru-paru, sehingga aliran darah ke seluruh tubuh menjadi lancar. Yang kedua itu memelihara kesehatan otak. Dengan naik turun tangga dapat mengurangi resiko penuaan otak lebih lambat dibandingkan orang yang jarang naik turun tangga. Yang terakhir yaitu melawan pola hidup mager atau malas gerak. Jadi dengan naik turun tangga kita dapat melawan pola hidup seperti ini. Karena jika dibiarkan maka
kesehatan tubuh akan berkurang, imun tubuh juga akan berkurang, bakteri pun akan mudah menyerang tubuh kita. Jadi di masa pandemi ini, apapun olahraganya, pastikan kita harus tetap berolahraga dan makan makanan sehat agar tubuh kita tetap fit dan terhindar 11.01.042.027 dari kelas IPA kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang senam aerobik. Pengertian senam aerobik, tarian aerobik populer pada akhir tahun 1970-an. Senam aerobik adalah serangkaian gerak yang dipadukan dengan irama musik yang tertentu dengan durasi tertentu. Aerobik mengandung pengertian suatu sistem latihan fisik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemasukan oksigen dalam jantung tubuh. Nah, di sini ada manfaat senam aerobik. Yang pertama, mengurangi jantung dan paru-paru. Yang kedua, di bawah gemerlap penampilanku terkandung cita-cita harapan dan kerja keras. Putar otak riak membran sel diperas. Layaknya semua orang dengan mimpi, aku pun pernah hanya menatap layar TV. Menjadikan kenyataan ada seimbang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Fadila Zahra. Saya dari kelompok 3 Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang pentingnya olahraga selama masa pandemi. Salah satu contohnya adalah olahraga squat jump. Olahraga menjadi kebutuhan manusia untuk memelihara tubuh yang sehat dan bugar. Apalagi di era pandemi COVID-19 sekarang, olahraga juga menjadi upaya meningkatkan imunitas tubuh. Salah satu contohnya adalah gerakan squat jump. Gerakan squat jump bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan kelincahan seseorang dengan cara melompat secara vertikal. Di sini juga squat jump memiliki beberapa manfaat. Manfaat squat jump selama masa pandemi adalah yang pertama, menjadi sumber kekuatan. Yang kedua, membakar kalori. Yang ketiga, membangkitkan metabolisme. Yang keempat, mencegah cedera lutut. Yang kelima, meningkatkan kesehatan tulang. Yang keenam, menjaga kestabilan sirkulasi cairan. Dan yang terakhir, meningkatkan performa olahraga. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan singkat tentang pentingnya olahraga selama masa pandemi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Safitri. Dari sini saya akan menjelaskan pentingnya olahraga di masa pandemi. Mengapa kita harus tetap olahraga di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Alasan yang pertama adalah 1. Berpotensi mencegah penularan COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa kita bisa lebih mudah tertular karena ketidakseimbangan antara daya tahan tubuh, di mana apabila kita melakukan olahraga yang benar dan juga olahraga yang rutin, maka daya tahan tubuh kita dapat meningkat. Kemudian yang kedua, dapat mengontrol penyakit yang dapat memperberat COVID-19. Contohnya diabetes dan penyakit jantung. Jadi, dengan aktivitas atau olahraga yang rutin, dengan dosis yang baik, dapat mengontrol penyakit yang dapat memperparah COVID-19 tersebut. Yang ketiga adalah dengan melakukan olahraga yang rutin, kita dapat mencegah serta mengatasi stres selama masa pandemi. Salah satu contoh olahraga yang bisa kita lakukan pada saat
masa pandemi COVID-19 ini adalah lompat tali. Manfaat dari lompat tali ini sendiri, yang pertama meningkatkan koordinasi tubuh, yang kedua menjaga kesehatan jantung, dan yang terakhir adalah memperkuat otot kaki. Ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Perkenalkan, nama saya Ardianto Saputra, asal Sumbawa, prodi PIP angkatan 2019. Olahraga yang akan saya lakukan pada saat pandemi adalah sit up, di mana sit up itu sendiri berfungsi untuk menurunkan lemak yang ada di perut dan membentuk otot-otot perut, di mana olahraganya seperti berikut.